tanya jawab, saya harap kita semua tidak terganggu dengan sinyal atau apapun itu yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami datang ke hadapan-Mu karena kami tahu kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak pernah lepas daripada dosa, kami adalah orang-orang yang mencintai dosa bahkan, tapi Engkau sendiri yang boleh menarik kami, Engkau sendiri yang boleh menyelamatkan kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Maka pada hari ini kami berkumpul, kami boleh mencintai kebenaran, itu juga adalah anugerah Tuhan yang kami terima melalui kayu salib. Maka pada malam hari ini, biarlah kami boleh menikmati firman-Mu, dan juga nantinya di dalam tanya jawab, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan juga kiranya kami boleh semakin dibentuk oleh karena kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami meminta penyertaan-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari semuanya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang Yesus dan Yudas. Saya kira ini adalah satu tema yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena seringkali ini adalah satu tema yang diperdebatkan. Kalau tadi sebelum mulai saya ada ngobrol sedikit dengan teman-teman yang ada di dalam Zoom ini, kemudian ya kita semua saya kira cukup cukup sepakat bahwa tema Yudas dan Yesus ini adalah satu tema yang hampir setiap tahun atau di setiap gereja itu akan dikhotbahkan menjelang Jumat Agung dan juga hari Paskah. Nah, maka pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan mengenai hal ini. Ini adalah satu tema yang menarik dan seringkali juga ada perdebatannya, yaitu salah satu perdebatan yang paling sering dibicarakan oleh orang-orang Kristen adalah apakah Yudas ini ditakdirkan untuk menjual Yesus dan nantinya mendapat kebinasaan karena Yesus sendiri menyebut Yudas adalah anak kebinasaan. Ini kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12. Atau Yudas itu sebenarnya menjual Yesus karena keinginannya sendiri. Ini ada perdebatan gitu ya. Satu mengatakan, oh Yudas itu menjual Yesus karena ditakdirkan, sudah ditentukan supaya dia itu menjual Yesus dan akhirnya dia masuk ke dalam kebinasaan, menjadi anak kebinasaan. Tapi ada lagi orang-orang yang mengatakan, oh enggak, Yudas itu tidak ditakdirkan, tapi Yudas itu sendiri dengan keinginannya, dengan free will-nya, dengan kehendak bebasnya, melakukan penjualan Yesus dengan 30 keping perak. Nah, nanti kita akan bahas di dalam firman Tuhan pada hari ini, karena ini satu hal yang sangat penting. Tetapi gitu ya, malam ini saya ingin mengajak kita lebih berfokus kepada siapa pribadi Yudas dan bagaimana Yesus dealing dengan pribadi Yudas ini. Sekali lagi ya, nanti kita akan bahas yang tadi, perdebatan tadi di dalam firman Tuhan juga, dan nanti di dalam tanya jawab kita bisa bahas panjang lebar. Nah, tetapi pada malam hari ini saya ingin mengajak kita lebih berfokus kepada siapa pribadi Yudas dan bagaimana Yesus dealing dengan pribadi Yudas ini. Ini satu tema yang ingin saya bahas untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam Jumat Agung dan juga hari Paskah. Saya ingin mengajak kita membuka satu bagian Alkitab, yaitu dari Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-13. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan nantinya, tidak semuanya. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Yohanes pasal 13, saya akan bacakan kepada kita. Judul perikopnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon Iskariot untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, kita loncat kepada ayat 10 dan ayat 11. Kita loncat ke ayat 10 dan ayat 11. Kata Yesus kepadanya,
Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Nah, ini ayat 11, ayat yang penting. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah, kita loncat sekarang kepada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini perikop selanjutnya. Dari ayat 21 sampai dengan ayat 30, perikop selanjutnya saya bacakan. Judul perikopnya di sini adalah Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti lalu memberikannya kepada Yudas Iskariot, Yudas anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang tas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Nah, saudara-saudari semua, kalau kita membaca mengenai bagian ini, ya saya kira ini satu bagian yang sangat familiar bagi kita semua tentang kisah ini. Ini merupakan satu peristiwa yang terjadi beberapa jam sebelum akhirnya Yesus nanti ditangkap. Secara konteks, kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang pertama, dikatakan pada hari itu orang-orang Israel ingin merayakan hari Paskah. Jadi ini adalah perjamuan malam yang dilakukan sebelum hari Paskah. Hari Paskah bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Israel, ya khususnya pada hari itu. Ini menjadi satu hari yang sangat penting bagi mereka. Nah, maka pada malam harinya, mereka akan berkumpul, entah itu dengan keluarga mereka, entah itu dengan ya murid-muridnya, guru dengan murid dan sebagainya. Dan kemudian di dalam perjamuan tersebut mereka akan mengingat kembali bagaimana nenek moyang mereka itu keluar daripada tanah Mesir. Mereka akan ingat kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka akan ingat kembali semua yang Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka akan ingat kembali bagaimana status mereka yang tadinya adalah budak, yang tadinya adalah orang-orang kecil, yang tadinya adalah orang-orang yang terhina. Nah, sekarang justru mereka menjadi orang yang merdeka. Sekali lagi, karena ada Tuhan yang bekerja. Jadi ini adalah satu tradisi yang mereka lakukan. Mereka berkumpul, kemudian mereka mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan untuk membuat mereka menjadi bangsa yang merdeka, yaitu bangsa Israel. Nah, maka ya kita sudah bisa bayangkan, ini seharusnya menjadi satu malam yang penuh dengan sukacita, ini menjadi satu malam yang penuh dengan kebahagiaan gitu ya, karena mereka mengingat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan melakukan banyak hal untuk bangsa mereka, dan kemudian kalau kita kembali kepada bacaan kita pada hari ini, yang terjadi justru adalah kebalikannya. Yang terjadi itu bukanlah kebahagiaan di dalam pertemuan Yesus dengan murid-muridnya. Yang terjadi itu bukanlah sukacita yang terjadi di antara Yesus dengan murid-muridnya. Justru yang terjadi adalah kesedihan. Ya bagaimana enggak? Kalau kita lihat tadi di dalam bagian ini, murid-murid bingung. Murid-murid bertanya-tanya. Karena Yesus di dalam perjamuan tersebut tiba-tiba menyampaikan sebuah pengkhianatan yang sangat besar. Yesus mengatakan dalam ayat 21 yang tadi saya sudah bacakan, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan kalau saya tanya gitu ya kepada kita semua, siapa orang itu? Ya jelas, kita tahu orang ini adalah Yudas. Nanti Yudaslah yang akan menyerahkan Yesus kepada imam besar, kemudian ditukarkan dengan 30 keping perak. Ya walaupun gitu ya, walaupun Yudas nantinya akan menyesal, walaupun Yudas nantinya akan
berusaha untuk mengembalikan 30 keping perak itu, kemudian minta Yesus kembali, tapi tetap kita tahu dalam kisah ini, Yudas adalah seorang penjahat. Titik. Yudas adalah seorang penjahat. Nah, ini yang biasa sering kali kita pikirkan gitu ya di dalam pikiran kita ketika kita berbicara mengenai Yudas. Tetapi yang menarik gitu ya kalau kita bicara mengenai pribadi Yudas, ternyata tidak semua orang setuju bahwa Yudas adalah orang yang buruk. Ternyata tidak semua orang itu setuju Yudas adalah pribadi yang jahat. Jadi ada sebagian orang yang memperdebatkan, betulkah Yudas itu memang adalah orang yang jahat atau dia sebenarnya adalah orang yang baik tapi difitnah sebagai orang yang jahat. Nah, jadi ada orang-orang yang mengatakan, oh enggak, Yudas itu bukan orang jahat. Yudas itu sebenarnya orang yang baik, tapi difitnah oleh orang-orang yang jahat berabad-abad sampai kepada hari ini. Misalnya saja, saya berikan contohnya. Misalnya saja salah seorang yang mengatakan Yudas adalah seorang yang baik. Dia adalah seorang teolog bernama Marvin Mayer. Dia juga adalah seorang teolog yang percaya kepada Gnostisisme. Nanti saya akan bahas apa hubungannya. Tapi kalau ada saudara-saudari yang kurang mengenal gitu ya ajaran daripada Gnostisisme ini secara singkat saja, ini adalah sebuah ajaran yang memisahkan antara tubuh dengan roh. Jadi mereka mengatakan, oh tubuh itu jahat, roh itu baik. Semua yang bersifat spiritual itu baik. Tapi semua yang bersifat tubuh, badani, itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, intinya di dalam tafsirannya, nanti saya akan jelaskan apa hubungannya dengan Gnostisisme, tapi intinya di dalam tafsirannya, dia menggambarkan Yudas adalah seorang murid yang paling mengerti kehendak Tuhan dibandingkan semua murid yang lainnya. Jadi dibandingkan dengan tiga murid Yesus yang paling dekat gitu ya, Yohanes, Yakobus, dengan Petrus, tetap dikatakan, oh Yudas itu yang paling dekat daripada tiga murid ini. Yudas itu adalah seorang yang paling mengerti kehendak Tuhan daripada murid-murid yang lainnya. Misalnya ini argumen daripada Marvin Mayer. Marvin Mayer mengatakan misalnya, ketika Yesus memberitakan tentang penderitaannya, Yesus itu kan mengatakan kepada para murid-muridnya, nanti aku akan ditangkap, nanti aku akan menderita, nanti aku akan dibunuh dan sebagainya. Ini adalah perkataan Yesus yang secara jelas dikatakan di dalam Alkitab. Ya, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Sayangnya, ya semua murid yang lainnya kecuali Yudas. Ini kata Marvin Mayer. Kecuali Yudas, dia mengatakan mereka itu tidak mengerti apa yang Yesus katakan, bahkan mereka tidak menerima apa yang Yesus katakan. Jadi ini bagi Marvin Mayer, murid yang lain itu nggak mengerti mengenai penderitaan Yesus, apa yang Yesus katakan. Tapi Yudas itu mengerti. Misalnya, sebagai contoh, kalau kita berbicara mengenai Yakobus dan Yohanes, ketika Yesus menyampaikan anak manusia akan dibunuh dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang Yohanes dan Yakobus itu katakan kepada Yesus? Mereka minta siapa yang duduk di sebelah kiri dan siapa yang duduk di sebelah kanan Yesus. Mereka memperebutkan kedudukan di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Karena mereka berpikir mereka masih punya sebuah konsep mengenai Mesias yang salah di dalam pikiran mereka. Mereka berpikir Mesias adalah raja politik. Kalau nanti Yesus sudah menyatakan kemenangannya sebagai Mesias, yaitu sebagai raja politik, ya mereka mau duduk di sebelah kiri, sebelah kanan. Supaya mereka mendapatkan kekuasaan, supaya mereka mendapatkan jabatan, mereka mendapatkan kekayaan, kemakmuran, dan juga kesuksesan di dalam kehidupan mereka, dan sebagainya. Karena mereka duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Ini membuktikan, kata Marvin Mayer, mereka tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Sampai sini saya setuju. Mereka memang tidak mengerti, karena mereka masih punya konsep Mesias yang salah. Nah, kemudian selain daripada Yakobus dan juga Yohanes, misalnya juga adalah Petrus. Ketika Yesus menyampaikan kepada Petrus, Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Kemudian Petrus dengan jelas mengatakan, kamu adalah Mesias, engkau adalah Mesias. Kemudian Yesus mengatakan, nanti aku akan ditangkap, disalib, aku akan ditangkap, dibunuh, dan sebagainya, menderita, dan sebagainya. Setelah Yesus sampaikan itu, apa yang Petrus jawab kepada Yesus? Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Padahal Petrus baru saja mengatakan, Yesus engkau Mesias.
Tapi sekarang setelah Yesus mengatakan satu perkataan, membukakan satu rahasia tentang penderitaannya, justru Petrus sendiri yang mengatakan, Allah akan menjauhkan itu daripadamu. Petrus anggap Yesus sebagai Mesias, tapi dia mengatakan Allah akan menjauhkan itu daripadamu. Nah, akhirnya ya ini menandakan Petrus tetap tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Petrus tidak terima apa yang Yesus katakan. Bahkan Petrus mengatakan, "Aku berani mati untuk engkau. Aku berani untuk melakukan segala sesuatu bagi engkau." Dan akhirnya Marvin Mayer mengatakan, "Lihat, semua murid Yesus kecuali Yudas, mereka itu hanya ingin Yesus yang seperti yang mereka pikirkan. Mereka pikir, oh Mesias itu adalah raja politik. Ya itu yang mereka inginkan. Mereka bukan mau mengerti kehendak Tuhan. Mereka bukan mau Yesus apa yang Yesus katakan. Tapi mereka hanya mau Yesus apa yang menurut mereka itu baik. Nah, sedangkan, ini argumen daripada Marvin Meyer, Yudas itu beda. Yudas itu nggak sama dengan murid yang lainnya. Yudas tidak banyak ngomong, Yudas tidak mengatakan, oh Yesus itu nggak boleh terjadi kepadamu. Yudas tidak mengatakan, oh Yesus kamu nggak boleh begini, aku mau duduk sebelah kiri, duduk sebelah kanan, nggak ada. Yudas sama sekali tidak mengatakan itu. Yudas tidak melawan apa yang Yesus katakan. Yudas menerima semua apa yang Yesus sampaikan. Dia ingin, ini kata Marvin Mayer, dia ingin apa yang sesuai dengan yang Yesus katakan. Jadi siapa Yesus? Yaitu adalah apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan A, maka itu adalah yang dipercaya oleh Yudas. Dan Yudas yang melakukan akhirnya apa yang dia inginkan, melakukan apa yang Yesus inginkan. Misalnya yang pertama, jadi ini masih argumen daripada Marvin Mayer, ini cukup menarik, makanya saya bawa di dalam topik pada malam hari ini. Jadi Marvin Mayer mengatakan, Yesus itu sudah berkali-kali mengatakan, saya akan ditangkap, disiksa, lalu dibunuh. Kemudian bagi Marvin Mayer, Yesus itu rindu dengan kematiannya karena punya background gnostisisme. Bagi Marvin Mayer, Yesus itu ingin cepat terpisah dari tubuhnya yang jahat ini dengan cara ya ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Nanti setelah dibunuh, tubuh dan roh berpisah. Nah, Yesus itu ingin cepat-cepat terpisah daripada tubuhnya. Ini adalah perkataan daripada Marvin Mayer karena dia percaya kepada gnostisisme. Nah, maka Yudas hadir sebagai seorang penolong bagi Yesus untuk mewujudkan apa yang Yesus katakan. Jadi seolah-olah gitu ya, ini bahasa bahasa apa namanya bahasa yang saya paraphrase. Jadi ketika Yesus seolah-olah itu mengatakan, oh saya ingin lepas daripada tubuh saya nggak mau lagi pakai tubuh saya yang jahat ini, saya ingin lepas supaya saya mendapatkan kebebasan. Nah maka Yudas sekarang datang dan Yudas mengatakan, saya akan tolong kamu. Caranya apa? Caranya dengan menjual Yesus kepada imam besar, kemudian ya terjadilah semua apa yang Yesus katakan. Apalagi gitu ya, tadi di dalam ayatnya yang ke-27, yang tadi sudah kita baca bersama-sama, di situ dalam ayat 27 kan Yesus sendiri yang mengatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan Yudas tidak basa-basi, Yudas langsung taat. Yudas dikatakan langsung pergi daripada ruangan itu dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan segera. Yudas langsung pergi, Yudas langsung lakukan itu. Jadi Yudas tidak langsung mengatakan, oh Yesus aku nggak akan pernah lakukan itu dan sebagainya. Tidak. Yudas justru langsung melakukan apa yang Yesus katakan. Nah akhirnya secara kesimpulan bagi Mayer, pengkhianatan Yudas itu bukanlah sebenarnya pengkhianatan, tapi pengkhianatan Yudas adalah ketaatan kepada perkataan dan kehendak Tuhan Yesus. Jadi bagi Marvin Mayer, Yudas adalah seorang pahlawan. Kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak mati di salib, Yesus tidak terpisah daripada tubuhnya, dan kalau tidak ada Yudas, kita tidak mendapatkan keselamatan. Nah, ini adalah pandangan daripada Marvin Mayer dan beberapa pandangan ya yang saya kira sebenarnya tidak apa namanya tidak populer gitu ya di dalam kalangan Kristen, tapi ada orang-orang Kristen yang berpandangan secara demikian. Dan tentu saja saudara-saudari semuanya, kita tidak setuju dengan penafsiran ini. Walaupun terdengar, oh sepertinya ya kayaknya ada masuk akalnya gitu loh. Tapi kita tidak setuju dengan penafsiran ini. Dan ada beberapa alasan. Yang pertama misalnya, ya jelas kalau kita bertanya mengenai, maksudnya jelas kalau kita melihat pengkhianatan yang Yudas lakukan, jelas itu bukan pengkhianatan yang dilakukan dengan ketaatan, untuk ketaatan, maafkan. Tapi ini adalah pengkhianatan yang dilakukan karena Yudas memang lebih cinta uang daripada pribadi Yesus.
Memang Yudas itu lebih cinta untuk keuntungannya daripada pribadi Yesus itu sendiri. Jadi Yudas mengambil 30 keping perak, dia cinta uang, yang mana itu adalah harga seorang budak. Dia jual Yesus dengan harga seorang budak, ya demi uang tersebut, demi mendapatkan keuntungan pribadi mereka. Nah, oleh karena itu, jelas Yudas bukanlah seorang pahlawan. Ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ini menjadi satu perdebatan. Hal yang dipertanyakan oleh banyak orang adalah tentang kedaulatan Tuhan. Kalau memang Tuhan berdaulat, berarti Yudas no choice. Tidak punya pilihan selain menjual Yesus kemudian menjadi anak kebinasaan. Ya, dia tetapkan untuk menyerahkan Yesus dan sebagainya. Tetapi ya ini di dalam tradisi Kristen dan juga pastinya yang sebagaimana Alkitab itu nyatakan kepada kita. Ini saya nggak bahas panjang lebar secara argumennya, nanti kita bisa melakukannya di dalam tanya jawab. Tapi pada intinya adalah ketika Yudas itu menjual Yesus, Yudas itu memilih untuk menjual Yesus. Yudas itu berkhianat dengan kehendaknya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dengan kesukarelaan hatinya sendiri, tetapi di dalam kehendak Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Nah, ini saya ulangi sekali lagi. Jadi Yudas berkhianat dengan kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, sukarelanya sendiri, tetapi di dalam kehendak Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Nah, itu sebab kalau kita ingat perkataan daripada Yesus sendiri, ini perkataan yang saya kira paling pedes gitu ya. Perkataan Yesus yang paling pedes kepada murid-muridnya itu dicatat di saya coba buka bagi kita semuanya di dalam kitab Matius pasal ke-26 ayat 24 saya bacakan kepada kita. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, maka jelas di dalam bagian ini, Yesus sendiri mengecam apa yang Yudas lakukan. Maka, Yudas bukan pahlawan di dalam rencananya Tuhan. Memang Yesus akan pergi sesuai dengan rencana Allah, tapi celakalah orang yang akan menyerahkan dia. Celakalah orang tersebut, lebih baik dia tidak dilahirkan dan sebagainya. Maka jelas daripada statement yang Yesus sendiri berikan, Yudas bukan pahlawan di dalam rencananya Tuhan. Itulah kenapa gitu ya, tidak ada orang tua yang mau namain anaknya Yudas. Betul ya? Saya kira untuk saudara-saudari, saya nggak tahu siapa sudah menikah atau siapa yang sedang mempersiapkan nikah dan sebagainya. Saya kira nggak ada orang tua yang mau menamakan, oh saya mau anak saya Yudas Iskariot. Kalau misalnya namanya cuma Petrus itu udah banyak. Namanya Yohanes, aduh pasaran. Namanya ini, aduh pasaran. Sudah, saya mau namanya Yudas Iskariot aja gitu ya. Ini nama yang anti mainstream. Saya mau namain anak saya Yudas. Yang nggak ada. Semua orang tua nggak mau namain anaknya Yudas. Karena ketika kita bicara mengenai Yudas, apa yang langsung muncul dalam pikiran kita? Pengkhianat, munafik, orang jahat, orang nggak tahu diri, orang penjual Yesus. Ini yang seringkali ada di dalam pikiran kita. Pokoknya semua hal yang negatif, nah itu adalah Yudas. Pokoknya semua hal yang buruk, nah itu adalah Yudas. Sehingga ya ini menjadi satu nama yang saya kira paling gelap di dalam dunia ini, yang nggak ada orang sama sekali ingin menamakan anaknya. Nah ini ya ada dua foto yang ingin saya tunjukkan gitu ya, boleh tolong ditampilkan. Nah ini sering kali gitu ya kalau kita bicara mengenai Yudas, gambaran kita mengenai Yudas mungkin seperti wajah-wajah ini, boleh tolong ditampilkan. Oke, terima kasih. Nah, ini kalau saudara-saudari ada yang lihat di YouTube, di YouTube, maafkan, di Instagram, sosial media, dan sebagainya, ini sempat viral. Ya, seorang bernama Wade Wilson, dia adalah seorang kriminal dan sebagainya. Oke, jangan dipindahin dulu. Nah, kalau kita berbicara mengenai Yudas, mungkin ya gambaran kita langsung mukanya itu seperti ini. Kriminal, mukanya nggak nyantai, tatapannya dingin, serem, tidak friendly, kayaknya siap untuk bunuh siapapun gitu ya, orang-orang yang akan ganggu dia. Boleh diklik sekali lagi? Boleh diklik, tolong. Oke, ya atau muka-muka seperti ini. Pokoknya muka orang-orang jahat, muka orang-orang yang tidak baik dan sebagainya. Ini adalah gambaran yang seringkali muncul di kepala kita mengenai Yudas. Dan saya akan katakan pada malam hari ini adalah gambaran yang salah.
Ini gambaran yang salah kalau kita pikir muka Yudas seperti ini. Ya Bapak Ibu atau saudara-saudari gitu ya, maksudnya kalau mau tahu gambaran Yudas yang sebenarnya itu seperti apa, boleh tolong di ini apa namanya dikeluarkan fotonya. Oke, saya kira gambaran Yudas yang paling cocok dan paling benar itu adalah gambaran yang saudara-saudari lihat di layar saudara-saudari sekalian sekarang ini. Saya kira ini gambaran yang lebih cocok mengenai Yudas, yaitu seorang yang kelihatannya baik, seorang yang kelihatannya tidak pernah salah, seorang yang kelihatannya tidak mungkin pernah menjual Yesus dan sebagainya, tapi sebenarnya Yudas itu lebih cocok seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita perhatikan di dalam perikop kita yang tadi gitu ya, padahal padahal kalau kita perhatiin di perikop kita tadi sudah sangat jelas Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan roti kepada dia yang menyerahkan aku." Lalu Yesus mencelupkan roti dan memberikan roti itu kepada Yudas di depan semua murid yang lainnya. Harusnya sudah jelas bahwa Yudas itu adalah si pengkhianat yang akan menyerahkan Yesus. Kemudian juga di dalam ayat 27 gitu ya, Yesus sendiri mengatakan apa yang akan kau kehendaki, lakukanlah segera, perbuatlah segera. Ya sudah sangat jelas, Yudas adalah pengkhianatnya. Tetapi dalam ayat 28 dan ayat 29, mereka tetap nggak mengerti. Mereka tetap nggak mengerti. Bahkan dalam ayat 29 yang tadi kita sama-sama baca, saya bacakan sekali lagi untuk kita. Di dalam ayat 29 saya bacakan, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Bayangkan, Yudas dikira mau melakukan perbuatan baik setelah Yesus dengan sangat jelas menyatakan dia yang akan menyerahkan aku. Yesus sudah berikan roti. Yesus sudah mengatakan apa yang kau kehendaki lakukanlah segera. Dan sekarang justru Yudas yang keluar dari perjamuan tersebut, Yudas yang pergi tiba-tiba dari perjamuan tersebut, Yudas dikira, oh dia mau kasih makan orang miskin. Oh dia mau memberi kepada orang miskin. Ini berarti, saudara-saudari semuanya, ini berarti ketika Yudas menjadi murid Yesus, Yudas secara tindakan, secara hidupnya, itu tidak ada bedanya dengan 11 murid yang lainnya. Yang lainnya meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Jangan pikir Yudas tidak. Yudas juga tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Secara motivasi, ya kita tahu lah mungkin dia salah di dalam mengikuti Yesus, dia mau keuntungan dan sebagainya. Tapi ya paling tidak tetap dia meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Kemudian yang lain berjalan bersama-sama dengan Yesus 24 jam setiap hari. Ya Yudas juga. Yudas tidak meninggalkan Yesus ketika berjalan bersama-sama. Kemudian yang lain mendengarkan khotbah Yesus, Yudas juga mendengarkan khotbah Yesus. Yang lain melayani bersama-sama dengan Yesus, Yudas juga ikut pelayanannya Yesus yang Yesus lakukan. Yudas melakukan semua yang dilakukan oleh 11 murid yang lainnya. Nah, maka ya kalau kita bicara mengenai Yudas sebenarnya, Yudas itu bukan tampang kriminal. Yudas itu bukanlah orang-orang yang jahat yang kita pikir di luar gereja dan sebagainya. Mungkin saja kita adalah gambaran daripada Yudas yang sebenarnya. Kita adalah gambaran daripada Yudas yang sebenarnya. Sama seperti lalang di antara gandum. Yudas itu bukan di luar gereja. Yudas itu di dalam gereja. Dan ini menjadi satu peringatan bagi kita sebagai ya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengatakan, "Oh, aku mau ikut Yesus. Tiap minggu aku mau datang ke gereja. Oh, aku mau ikut PD, aku mau ikut real community dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau sharing firman Tuhan dan sebagainya." Tetapi kalau hati kita tidak ada Kristus, kita adalah Yudas. Kita boleh melakukan keagamaan Kristen kita dan itu baik. Saya tidak mengatakan itu buruk. Tapi kalau hati kita tidak ada Kristus, kita adalah Yudas tersebut. Nah, maka saudara-saudari semuanya ini satu hal yang sederhana gitu ya. Ketika kita memasuki masa Jumat Agung dan juga hari Paskah, kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing. Betulkah kita orang Kristen? Betulkah kita sudah lahir baru? Betulkah ada Kristus di dalam hati kita? Yudas bisa menipu para murid yang lainnya dan kita juga bisa menipu teman-teman kita di dalam gereja. Kita bisa menipu banyak orang di dalam gereja. Apalagi ya saya sendiri ya misalnya sebagai hamba Tuhan dan sebagainya.
Hamba Tuhan sangat bisa menipu orang-orang yang ada di dalam gereja. Tapi satu hal yang kita tidak bisa tipu, yaitu ada Tuhan yang kita tidak bisa tipu. Nah, itu sebab di dalam ayat 27 gitu ya, Yesus sudah mengetahui apa yang Yudas rencanakan dan akan lakukan. Maka Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki perbuatlah segera, segera. Seolah-olah Yesus mengatakan, cepat buka topengmu itu. Nggak usah pura-pura lagi, nggak usah bohong-bohong lagi. Dan respon Yudas adalah, dia pergi meninggalkan ruangan itu. Nah, saudara-saudari semuanya, ada satu lukisan yang sebenarnya saya ingin tunjukkan, tapi saya tidak include, saya tidak masukkan di dalam PPT saya. Nanti saya akan coba share gitu ya ke saudara Kevin. Mungkin nanti saudara Kevin bisa share di dalam grup atau apa, saya tidak tahu yang saudara-saudari miliki. Nanti saya akan berikan lukisannya itu. Nah, tapi ini adalah satu lukisan yang unik. Satu lukisan yang menggambarkan mengenai pribadi Yudas yang sedang di dalam perjamuan. Nah, tetapi di dalam lukisan tersebut, ketika Yudas pergi meninggalkan perjamuan untuk menyerahkan Yesus, di situ di dalam apa namanya di dalam lukisan tersebut di pundaknya Yudas itu ada iblis yang menjadi tuan daripada Yudas. Nah, kemudian di dalam lukisan tersebut juga ini satu hal yang menarik. Maafkan saya tidak tunjukkan, tapi nanti saya akan memberikan kepada saudara Kevin. Nah, di situ dalam lukisan tersebut, si Yudas, bayangan Yudas tersebut ada empty halo. Jadi ada apa namanya? Ada lingkaran biasa kalau saint, orang-orang kudus kan itu ada lingkarannya. Nah, jadi di atas bayangan Yudas itu juga ada lingkarannya. Lingkaran empty halo milik Yudas. Nah, ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya Yudas itu memiliki kesempatan untuk menjadi saint atau orang-orang kudus di dalam Kristus pastinya, bukan menjadi orang kudus dengan diri sendiri, seperti murid yang lainnya. Murid yang lainnya tetap dalam perjamuan tersebut, mereka punya halo itu. Kemudian ada Yudas, tapi sudah bayangan saja, sudah warna hitam semuanya, karena Yudas sudah pergi meninggalkan ruangan itu. Kemudian ada halo di atasnya, ada empty halo. Disebut sebagai empty halo karena Yudasnya sudah tidak ada, tapi ada halonya. Yudas punya kesempatan untuk menjadi saint, orang kudus di dalam Kristus, sama seperti murid yang lainnya. 3,5 tahun berjalan bersama dengan Yesus, dengar firman Tuhan daripada mulut Yesus sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Yudas adalah Yudas memilih untuk tidak di dalam Kristus. Yudas memilih untuk tidak di dalam Kristus. Dan ini menjadi satu hal yang sangat ironis. Yudas sudah sangat dekat dengan Yesus, tetapi sangat jauh. Yudas sudah sangat dekat dengan Yesus, tetapi sangat jauh. Judas was so close to Jesus, yet so far. Dan ini juga bisa kita alami di dalam hidup kita. Kita bisa terlihat dekat dengan Kristus, tapi sebenarnya kita jauh daripada Kristus. Sehingga di dalam ayat 30, nah ini satu hal yang menarik juga, tapi seringkali kita lewati. Di dalam ayat 30, di situ ditutup dengan perkataan, hari sudah malam. Hari sudah malam. Ini bukan sekedar ingin menginformasikan kepada kita bahwa hari itu sudah malam, karena memang yang namanya perjamuan sebelum Paskah itu dilakukan pada malam hari. Tetapi ini menjadi satu informasi yang diberikan kepada kita melalui penulis Alkitab untuk menyatakan Yudas sudah ditelan di dalam kegelapan. Yudas sudah ditelan di dalam kegelapan. Karena setelah ini semua terjadi, Yudas tidak akan lagi melihat matahari bersinar besok hari. Yudas akan melihat bagaimana Yesus ditangkap, Yudas akan melihat bagaimana Yesus disiksa, lalu dia menyesal, dia coba kembali kepada imam besar, dia mengatakan, tolong kembalikan Yesus ini, ambil kembali 30 keping perakmu. Tapi terlambat, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Yesus tidak bisa dikembalikan, walaupun 30 keping perak itu dikembalikan. Maka Yudas menyesal, dan dia mati dengan cara bunuh diri di dalam kegelapan pada malam hari itu. Yudas tidak lagi melihat matahari terbit besok harinya. Hari itu sudah malam. Titik. Selesai hidup Yudas. Seorang yang sebenarnya memiliki status yang sangat baik menjadi murid Yesus. Circle terdekat Yesus. Tapi justru berakhir dengan sangat tragis. Dan inilah pribadi Yudas. Pribadi yang kita hina sampai hari ini. Pribadi yang kita jelek-jelekan sampai hari ini. Pribadi yang kita tahu dia adalah seorang yang sangat busuk, jahat, dan sebagainya sampai pada hari ini. Namun yang menarik,
bagaimana Yesus dealing dengan Yudas yang begitu brengsek, begitu jahat dan sebagainya. Apa yang Yesus lakukan kepada pribadi Yudas ini? Coba gitu ya, kalau misal kita bayangkan, kalau kita bertemu dengan Yudas pada hari ini ya, kita bertemu dengan Yudas pada hari ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ini ada satu video lucu gitu ya, yang ingin saya tampilkan, boleh tolong ditampilkan videonya. Jadi di dalam video ini apa namanya diperlihatkan kira-kira kalau ada yang namanya time traveler atau time machine gitu ya. Kalau kita bisa kembali ke dalam zaman Yesus di dalam perjamuan tersebut, mungkin ini yang akan kita lakukan. Boleh tolong ditampilkan videonya. Nah, ini kira-kira kalau ada time machine atau kita jadi time traveler, kita kembali kepada masa Yesus gitu ya, apa yang kira-kira akan saya lakukan? Boleh tolong ditampilkan videonya? Oke. Videonya boleh tolong ditampilkan? Apakah bisa? Brothers, my time with you is almost over. But for now, let us eat. Eat this. You just don't get it, do you? You have been targeted for termination. I've already told you, I'm supposed to die for the sins of mankind. I'm programmed to protect you. Stop! Stop killing Judas! But he's going to betray you. I know. Look, I've got a lot on my mind right now, and you're really starting to stress me out, okay? Okay? Bosch is pilot at 10 o'clock. Give me that thing! Oke, terima kasih. Ya, tadi videonya kalau di saya agak putus-putus. Saya nggak tahu di kalian bagaimana. Saya harap videonya baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau kita punya time machine atau kita jadi time traveler gitu ya, mungkin kita akan bawa shotgun, kemudian kita akan tembak si Yudas yang akan mengkhianati Yesus gitu ya. Kita akan bilang, oh enggak, Yudas, Yudas, pokoknya kamu nggak boleh mengkhianati Yesus. Oh, kita tembak si Yudas sampai mati dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin akan kita lakukan kalau kita bertemu dengan Yudas. Tapi apa yang Yesus lakukan ketika Yesus tahu dia akan dikhianati? Apa yang Yesus lakukan untuk Yudas yang akan mengkhianati dan menjual dia untuk 30 keping perak seharga budak pada hari itu? Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah di dalam ayat 1 tadi sampai kepada ayatnya yang ke-20 yang tadi saya sudah bacakan beberapa ayat kepada kita. Apa yang Yesus lakukan? Yesus membasuh kaki para murid, termasuk kaki Yudas. Yesus ambil posisi seorang hamba, Yesus berlutut di depan Yudas, Yesus pegang kaki Yudas, kemudian Yesus membersihkan kaki orang yang akan berjalan meninggalkan ruang perjamuan untuk mengkhianati Yesus. Ini yang Yesus lakukan kepada Yudas. Ini yang Yesus lakukan kepada seorang yang kita benci sampai hari ini, dibenci oleh banyak orang Kristen sampai hari ini. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus membasuh kakinya. Dan inilah saudara-saudari semua, kasih yang juga Yesus nyatakan kepada kita. Kasih yang bukan hanya diberikan kepada orang yang setia, kasih yang diberikan bukan hanya kepada mereka yang baik, kasih yang bukan hanya diberikan kepada mereka yang sepertinya layak untuk dikasihi, melainkan kasih kepada mereka yang kacau, kasih kepada mereka yang rusak, kasih kepada mereka yang berdosa, kasih yang kita terima, kalau kata kita Roma,
kasih yang kita terima selama kita masih menjadi seteru Allah, kita masih menjadi musuh Allah, tapi kasih tersebut sudah diberikan kepada kita. Dan inilah kasih yang kita lihat di atas kayu salib. Di hari Jumat nanti kita akan merayakan memperingati hari Jumat Agung. Inilah kasih yang kita lihat di atas kayu salib, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang yang berdosa, tapi dosa kita lah yang ditanggung di atas kayu salib. Satu-satunya dosa yang Yesus miliki, itu bukan dosa dia, tapi dosa kita. Dosa kita yang ditanggung di atas kayu salib oleh kasih yang begitu besar. Nah, maka saudara-saudari semuanya, pada malam hari ini gitu ya, di dalam kita menjelang hari-hari Jumat Agung dan juga hari Paskah, saya ingin mengajak kita melakukan satu hal yang konkret yang bisa kita lakukan untuk belajar dari kasih Yesus. Kita bukan sekedar diam di kamar merenungkan kasih Tuhan lalu bersyukur, ya ini baik dan harus kita lakukan, tapi ada satu hal konkret yang ingin saya ajak untuk kita sama-sama belajar dari kasih Yesus, yaitu siapa teman kita atau siapa orang di sekitar kita yang jatuh ke dalam dosa. Kita tahu dia jatuh ke dalam dosa dan kita semua pernah jatuh ke dalam dosa dan kadang-kadang masih tetap jatuh ke dalam dosa. Siapa teman kita, siapa orang sekitar kita yang jatuh ke dalam dosa dan mungkin hidupnya menjadi kacau balau dan sebagainya. Coba kita dekati orang itu dan kita ajak orang itu kembali kepada Tuhan. Nah, ini satu hal konkret yang bisa kita lakukan, belajar dari kasih Yesus. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati, tapi yang Yesus lakukan adalah membasuh kaki si pengkhianat itu. Dan ketika kita punya teman, kita punya orang-orang sekitar kita yang pernah jatuh ke dalam dosa, dan mungkin hidupnya menjadi kacau balau dan sebagainya. Coba kita dekati orang itu dan kita ajak untuk orang itu kembali kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang saya harap sebelum hari Jumat Agung dan juga hari Paskah, kita sudah boleh lakukan, kemudian kita ajak dia untuk di dalam memperingati hari Jumat Agung dan juga hari Paskah, supaya dia boleh mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan yang besar itu boleh menjangkau orang yang paling berdosa sekalipun. Dan kiranya pada malam hari ini, firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bagaimana engkau dan saya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kita butuh Kristus di dalam hidup kita. Kita perlu untuk kembali kepada Dia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, perenungan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini boleh membangkitkan iman kita dan kita boleh semakin dekat kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk perenungan kami pada malam hari ini. Kami belajar daripada kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang tetap diberikan walaupun sudah tahu siapa yang akan mengkhianati. Kasih yang juga boleh kami terima walaupun kami semua adalah orang-orang berdosa dan jahat ya Tuhan. Tapi kami boleh melihat salib, yaitu tanda kasih yang paling nyata yang boleh kami terima di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh membagikan kasih itu. Biarlah kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada diri kami. Kami berdoa, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kembali untuk liturgis. Baik, Saya serahkan kembali sebentar. Saya mau ambil cas laptop saya dulu ya. Saya serahkan kembali ke baik. Makasih, Kak.